Puji Tuhan, mari kita lihat Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi saya baca buat Bapak Ibu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mazmur 27 ayat yang ke-14 ini sedang berbicara kepada kita tentang berkat daripada kita menanti-nantikan Tuhan. Kan tema dasar kita di tahun ini adalah Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Dan pemazmur juga berkata, ketika kita menantikan Tuhan, maka kekuatan Tuhan berikan kepada kita, kita akan melihat ada peneguhan, ada karya, ada pintu yang terbuka, ada jalan keluar. Karena itu Alkitab berkata bahwa ketika kita gagal dalam menanti-nantikan Tuhan, maka kita tidak akan mendapat kekuatan baru, kita tidak akan melihat pintu yang terbuka, pertolongan datang. Menanti-nantikan Tuhan ini adalah salah satu prinsip doa, Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan cuma Bapak Ibu datang dan memberitahukan, Tuhan, aku punya A, B, C, sampai Z, bukan cuma itu. Kalau Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan dalam permohonan, dalam ucapan syukur, tapi Bapak Ibu selesai itu, Bapak Ibu harus punya waktu untuk Bapak Ibu diam di hadapan Tuhan. Itu namanya menanti-nantikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bicara, Tuhan mendengar, tapi kalau kita diam, itu kita sedang siapkan hati kita untuk mendengarkan arahan Tuhan. Dan saat diam itulah, maka dipakai kata kafah, di situ artinya menanti dengan sabar bahwa jawaban itu sudah datang. Nah, di tengah keadaan menunggu ini, saya percaya bahwa semua kita ketika ada seseorang yang berjanji untuk datang menolong kita, maka kita harus menunggu. Di tengah-tengah keadaan menunggu ini, Bapak Ibu dan saya bisa lihat reaksi kita, apakah kita sabar, apakah kita terburu-buru, apakah saudara dan saya punya sesuatu yang Bapak Ibu ingin lakukan dengan cara Bapak Ibu, atau kita menunggu apa yang dijanjikan orang tersebut. Sama, ketika Tuhan suruh kita menunggu Tuhan, untuk kita mendapatkan janjinya, maka hal yang pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah kita harus mengenal Tuhan lebih dulu. Nggak mungkin Bapak Ibu menunggu seseorang yang tidak Bapak Ibu kenal, atau menunggu janji seseorang yang tidak Bapak Ibu kenal. Nggak mungkin Bapak Ibu baru satu kali kenal, lalu orang itu janji sesuatu kepada kita, kemudian kita bisa percaya akan janjinya, kan nggak mungkin. Tapi saya percaya ketika kita mengenal orang itu dengan baik, dengan lebih dekat, kita kenal orang itu, sudah bertahun-tahun kita kenal orang itu, kita membangun hubungan, kita tahu bahwa janjinya pasti akan dia tepati. Saya percaya bahwa kita akan menunggu sekalipun yang kita rasa, yang kita alami itu tidak mengenakan. Tapi kita percaya orang yang janji kepada kita, apalagi ini adalah Tuhan yang janji kepada kita untuk menunggu, dia pasti akan menggenapi janjinya. Amin. Sehingga ketika kita menunggu, kita yakin, bahkan kita percaya bahwa Tuhan akan datang menolong kita. Dan ketika kita menanti-nantikan dia, kita tidak kehilangan harapan saat kita menunggu Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini dia sepertinya ibadah, dia sepertinya jadi orang Kristen, tapi dia nggak punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Sehingga hidupnya itu kehilangan harapan. Hidupnya itu tidak punya satu kepastian. Hidupnya itu kosong. Kalau Bapak Ibu ketemu orangnya, Bapak Ibu nggak pernah lihat dia bicara rema kepada kita. Nggak pernah ada kekuatan yang dia berikan kepada kita. Selalu dia cuma bicara tentang masalahnya, persoalannya. Nah, orang seperti ini nggak bisa terbang menghadapi badai. Tapi ketika badai datang, Alkitab katakan menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan dapat janji-janjinya. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka saya percaya bahwa itu butuh iman, butuh pengharapan, butuh kasih kita. Orang yang mengenal Tuhan, saya percaya dia tidak hanya cuma menantikan Tuhan untuk janjinya,
Amin. Tapi dia menantikan Tuhan karena dia menantikan pribadinya. Kalau kita menantikan Tuhan karena janji Tuhan untuk memberkati kita dengan keuangan, memberkati bisnis pekerjaan kita, nanti ketika bisnisnya diberkati, pekerjaannya diberkati, keuangannya diberkati, dapat kedudukan, sukses pendidikan, kita bisa lupa Tuhan. Tapi kita menantikan di sini adalah menantikan pribadinya. Makanya Mazmur 27 ayat 14 berkata, nantikan Tuhan, bukan nantikan janjinya, tapi nantikan pribadinya. Nantikan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saya percaya ketika kita menantikan Tuhan, menantikan pribadinya, Anda tidak akan pernah dipermalukan. Mungkin kita merasa terlambat, mungkin kita merasa seperti jalan tertutup, mungkin kita merasa sepertinya kapan ada pertolongan datang. Tapi kalau Bapak Ibu menantikan dengan iman, menantikan dengan pengharapan, Bapak Ibu tidak akan pernah ditinggalkan. Bapak Ibu pasti akan melihat jalan keluar. Bapak Ibu pasti akan mendapatkan pertolongan. Dan saya percaya untuk menunggu Tuhan, untuk menanti janjinya ditepati, maka kita harus menunggu dan kita harus mengalami Tuhan. Kita harus, ketika orang nantikan Tuhan kan akan dapat kekuatan baru karena dia akan dapat arahan. Dia akan mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu membangun, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan kepada kita jalan keluar. Suara Tuhan itu akan memberikan kepada kita damai sejahtera dan kekuatan. Tapi suara setan sebaliknya datang menghakimi kita, mengintimidasi kita, mengatakan bahwa kamu tidak akan lihat jalan keluar, kamu pasti hancur, kamu tidak akan melihat jalan yang terbaik. Suara setan, suara daging itu selalu menyenangkan daging, tidak pernah menyenangkan Tuhan. Mungkin seperti firman Tuhan, mungkin itu firman Tuhan, tapi selalu bawa ke daging kita. Tapi kalau itu suara Tuhan, selalu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dan melakukan perkara-perkara besar. Saya percaya bahwa dalam pergumulan, maka Tuhan mau tetaplah sabar dan percaya pada Tuhan. Bahwa Tuhan akan datang. Dan Tuhan akan ikut bekerja, turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan jangan kalah atas masalah yang ada. Jangan kalah atas persoalan yang ada. Tapi jadilah pemenang kehidupan. Amin. Kita lihat bahwa ada beberapa berkat dari menantikan Tuhan. Yang pertama, kita dapat kekuatan baru. Katakan, saya dapat kekuatan baru. Hari ini beberapa orang jadi lemah, jadi lesu, jadi lemas. Tapi ketika Bapak Ibu menantikan Tuhan, hari ini kita ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan hidup. Nantikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu selesai datang dan berdoa ke hadapan Tuhan, maka ubah masalahmu menjadi permohonanmu di hadapan Tuhan. Ubah masalahmu menjadi pujian di hadapan Tuhan. Ubah pergumulan hidupmu untuk Anda melihat jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Lalu Anda duduk diam menantikan Tuhan. Maka berkat dari menantikan Tuhan itu, yang pertama adalah kita dapat kekuatan baru. Katakan, saya dapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31a berkata, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Orang menantikan Tuhan dapat berkat, kekuatan baru Tuhan berikan kepada saudara. Kekuatan baru ini bukan seperti makanan yang kita makan, bukan seperti minuman yang kita minum. Kenapa kita ambil doa puasa 30 hari? Karena kita mau dapat kekuatan baru. Saudara dan saya tidak makan dari selesai makan malam sampai besok jam 2 siang atau jam 3 sore. Lalu Anda rasa bahwa Anda dapat kekuatan baru. Anda tidak makan di rentan waktu tertentu. Tapi Bapak Ibu berikan waktu banyak untuk menantikan Tuhan. Untuk baca firman-Nya, untuk berdoa, untuk mata tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya problem kehidupan. Tapi Bapak Ibu juga dapat kekuatan baru. Mari kita mencari Tuhan, kita libatkan Tuhan. Kita menunggu-nunggu Tuhan. Beberapa orang kepinginnya cepat, ayo nantikan Tuhan. Beberapa orang nggak tahan dengan persoalan yang ada. Bawa seluruh persoalanmu ke hadapan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Maka Anda akan dapat kekuatan baru. Bapak Ibu bukan orang yang kalah. Tapi Bapak Ibu akan menjadi pemenang kehidupan. Diumpamakan seperti Raja Wali yang tidak pernah kalah dengan badai. Tapi dia menjadikan badai itu menjadi kendaraan untuk membawa dia
lebih cepat sampai kepada tujuan. Berkat dari menantikan Tuhan adalah Bapak Ibu akan naik terbang. Yesaya 40:31b berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kata kunci yang kedua adalah naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, berapa banyak yang mau naik terbang? Ingat bahwa Raja Wali itu adalah salah satu burung yang ketika badai datang, maka dia tidak lihat badai. Tapi dia terbang, naik terbang melihat matahari. Matanya itu menatap matahari. Mengarahkan matanya ke matahari. Dan selaput mata Raja Wali itu ada sebuah selaput tertentu yang ketika dia lihat matahari itu tidak membuat dia pingsan. Kalau Bapak Ibu lihat matahari di tengah-tengah siang yang begitu terik dan memandang matahari, 5 menit pasti pingsan. Tapi Raja Wali ketika menatap matahari, ketika ada badai datang, maka itu akan membawa dia naik terbang tinggi. Matanya itu bisa natap matahari. Dan Mazmur 84, ayat yang ke-12 berkata, Allah kita adalah matahari dan perisai. Kasih dan kebaikan ia berikan kepada orang-orang yang mengasihi dia. Jadi Tuhan kita adalah matahari. Bagi Raja Wali, matahari itu adalah kekuatan baginya. Bagi Raja Wali, kekuatan itu adalah cara untuk dia membawa dia naik terbang tinggi. Tanpa Bapak Ibu fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada pribadi Tuhan, hidup kita akan biasa saja. Mata kita akan terus memandang masalah, melihat badai, dan itu akan menakutkan kita. Tapi ketika mata kita melihat kepada Tuhan, maka kita akan dapat perlindungan, kita akan dapat kasih, kita akan dapat kemuliaan Tuhan. Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kebaikannya Bapak Ibu dan saya dapat. Amin. Kita akan dibawa naik terbang dalam kecepatan tertentu ketika matamu melihat matahari. Hari ini kalau ada masalah persoalan, sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita naik terbang tinggi. Pakai badai sebagai kendaraan untuk Anda dan saya lebih cepat sampai kepada tujuan. Bagaimana caranya? Matamu tertuju kepada Tuhan. Matamu naik terbang dan seperti Raja Wali yang mata tertuju kepada matahari. Demikianlah mata orang percaya tertuju kepada Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Mazmur, seperti mata seorang hamba laki-laki memandang kepada tuannya, kepada tangan tuannya, seperti mata seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Kalau mata kita tidak memandang kepada Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya pasti tidak akan bisa melakukan perkara-perkara hebat, perkara ajaib. Ketika seorang masuk kerja dalam rumah, maka dia harus melihat tangan nyonyanya, apa yang dikerjakan tangan tuannya. Supaya dia tahu bahwa dalam rumah itu ada sebuah aturan. Kerajaan Allah pun ini adalah rumah besar orang percaya. Dan Tuhan kita adalah Tuhan. Tuhan kita adalah Baal Hamon, Tuhan yang mempunyai tuayan. Bapak Ibu harus memperhatikan tangan Tuhan kita. Dan jangan melihat masalah dan persoalan yang ada. Belajar itu harus ada kemauan. Belajar itu harus dari dalam hati saudara dan saya. Amin. Saya percaya orang yang mau belajar, pasti dia akan jadi pintar. Dan orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terbelajar. Jangan bangga dengan apa yang Bapak Ibu dapat hari ini atau yang kemarin. Tapi teruslah belajar. Naik terbang. Kalau hari ini ada masalah dan saya kalah hari ini, bukan berarti besok saya juga kalah. Besok saya akan jadi menang. Kalau hari ini saya mengalami kemenangan 50%, besok saya akan mengalami kemenangan 80%. Naik terbang, tetap pandang matahari. Kalau hari ini saya nggak punya waktu menanti-nantikan Tuhan, saya mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Kalau saya nggak punya waktu, saya nggak bisa puasa, saya mau belajar untuk doa dan berpuasa. Saya nggak bisa baca Alkitab, saya nggak bisa berdoa 20 menit, saya mau belajar hari ini berdoa 20 menit. Naik terbang, itu artinya Anda belajar. Ingat induk Raja Wali melatih anak-anaknya dengan cara menggoncang bangkitkan sarangnya supaya anak-anaknya terbang. Terbang naik tinggi melewati badai. Induk Raja Wali melatih anak-anaknya bukan hanya cuma dapat makanan, tapi supaya dia satu waktu nanti seperti induknya yang bisa terbang menghadapi badai. Yang pertama tadi adalah berkat dari menantikan Tuhan, kita dapat kekuatan baru. Yang kedua, akan membuat kita naik terbang, mata kita memandang matahari, dan akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan melihat kemuliaan Tuhan. Dan Bapak, Ibu, dan saya
akan melihat proteksi, perlindungan dari Tuhan. Raja Wali akan baik-baik saja ketika badai datang, ketika dia terbang tinggi. Dan yang ketiga adalah punya daya tahan. Daya tahan itu adalah Yesaya 40 ayat 31 bagian C. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ingat baik-baik bahwa kekristenan adalah lari maraton. Kita sedang bertanding dalam pertandingan iman, lari maraton. Kalau lari maraton, maka saudara dan saya harus punya daya tahan. Amin. Punya daya tahan dalam fisik, daya tahan dalam Bapak Ibu dan saya langkah kaki kita. Kita harus punya daya tahan. Kalau kita nggak radikal dengan firman Tuhan, maka kita rada nakal. Kalau kita nggak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara ekstrim, maka saya percaya bahwa kita tidak akan bisa lolos dari masalah. Tapi kalau kita radikal dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan ketika masalah datang menghampiri saudara, saya percaya kita akan keluar menjadi pemenang. Dan kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Wow. Bapak Ibu perhatikan Rasul Paulus mengatakan aku telah, bukan akan, tapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Rasul Paulus berkata bahwa dia sedang berlari, bahkan dia sudah masuk pertandingan. Dia mengakhirinya dengan baik, mencapai garis akhir dengan baik. Itu berarti bahwa Bapak Ibu, berarti Rasul Paulus punya daya tahan. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa selama pelayanannya, dia mengalami keadaan, dia menunjukkan tanda-tanda kerasulannya. Dengan karam kapal ditolak oleh saudara-saudara, ada kalanya dia dicambuk, ada kalanya dia mengalami dirampok oleh orang-orang yang tidak senang. Bahkan beberapa kali mereka melempari dia dengan batu. Dia menunjukkan bagaimana daya tahannya dalam perlombaan iman. Hari ini masalah datang, Bapak Ibu tidak mencucurkan darah mungkin. Bapak Ibu mungkin tertekan secara jiwa saja. Bapak Ibu mungkin mengalami kekurangan sesaat dalam keuangan. Bapak Ibu belum melihat pintu terbuka dalam keadaan sesaat. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam bisnis. Tapi hari ini bertahanlah. Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia tidak lari dari masalah. Dia bukan seorang pecundang, tapi dia seorang pemenang kehidupan. Kalau kita lihat Yesaya 40 ayat 30-31, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda, saya percaya biasanya tidak sabaran, maunya cepat. Cepat tanpa perhitungan. Mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Dan tidak percaya pada janji Tuhan. Ada kalanya orang-orang muda, mereka tidak sabaran. Tapi saya lihat juga ada orang-orang muda yang lelet. Lelet itu lamanya minta ampun. Mereka tidak konsisten. Tidak konsisten dengan apa? Dengan hal-hal rohani. Harusnya ketika Bapak Ibu masa muda, Anda dan saya kejar hal-hal rohani, melampaui kerinduan, keinginan hatimu. Maka pada masa Anda tua, Anda akan menikmati semua yang terbaik. Tuhan itu tidak pernah berhutang apapun. Kalau Anda kehilangan masa mudamu dengan waktu-waktu masa mudamu, Anda berikan ke Tuhan. Nanti pada waktu Anda masa tua, Anda kehilangan banyak hal. Tapi ketika Anda mulai muda, Anda sudah cari Tuhan sungguh-sungguh. Masa tua Anda akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya ingat ketika saya bertobat, saya gila-gilaan dengan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu nggak berhutang. Hari ini, saya bisa bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat apa yang Anda lakukan di masa muda dan membayarnya kepada saudara. Dia tidak berhutang apapun kepada kita. Jadi ikut Tuhan, melayani Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Anda nggak kekurangan suatu apapun. Ketika Anda melihat masalah dan Anda tetap hadapi dengan ucapan syukur, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, mencapai garis akhir, telah memelihara iman. Bapak Ibu, Rasul Paulus sedang membicarakan bahwa dia ketika ikut Tuhan, secara daging mungkin dia merasa tersiksa.
tapi dia melihat hal-hal yang penuh kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia dalam alam supranatural. Ketika Bapak Ibu datang berdoa, datanglah dengan sukacita. Ketika datang ibadah, datanglah dengan sukacita. Orang bisa melihat sukacitamu dari wajahmu yang tersenyum. Apakah Bapak Ibu itu penuh masalah? Ataukah Bapak Ibu sedang ada dalam masalah yang Bapak Ibu pikir bahwa Tuhan tidak sanggup menyelesaikan kepada kita? Tapi saya percaya bahwa Raja Wali itu, kita belajar dari Raja Wali itu tidak pernah takut menghadapi badai. Orang percaya, kita juga tidak takut menghadapi badai. Yang perlu kita lakukan adalah mencari wajahnya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah menanti-nantikan Tuhan setiap waktu. Kalau saya tanya hari ini, belum tentu semua kita punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Ketika Bapak Ibu selesai, Bapak Ibu minta dari Tuhan dalam doa. Harusnya ada waktu untuk kita diam. Diam itu artinya ada firman yang kita hafalkan, yang Bapak Ibu pikir. Makanya dari kata kafa ini kemudian kita dapat kata semedi, saudara. Orang bersemedi itu, yang tidak kenal Tuhan itu baca mantra. Di tengah hutan, dalam goa, tempat kesendirian, dalam sebuah gubuk sendiri, dia diam, fokus lalu baca mantra. Tapi Bapak Ibu ketika diam, Bapak Ibu kalau hafal firman, Bapak Ibu hafal firman, perkatakan firman. Saya percaya ketika Bapak Ibu perkatakan firman, Roh Kudus akan bicara kepada saudara. Tuhan akan bicara kepada saudara. Orang menantikan Tuhan itu pertama dapat kekuatan baru, naik terbang tinggi. Yang kedua, dan yang ketiga adalah saudara dan saya punya daya tahan. Kita bukan orang kalah, karena kita menjadi Raja Wali yang punya daya tahan, tidak takut dengan masalah persoalan. Mari kita ikut teladan Tuhan Yesus. Amin. Untuk mendapatkan kekuatan baru, saya percaya bukan hal yang mudah dan bukan hal yang singkat. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, bergumul, itu 3 jam. Dia berdoa 3 jam di sana. Dan pertama kali kehendaknya dengan kehendak Bapa berbeda. Kalau bukan kehendakmu, kalau ini bukan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Dan dia bergumul sampai keringatnya meneteskan darah. Dari pencurahan darah pertama bukan ketika dicambuk oleh prajurit Romawi atau dipukul oleh pasukan Romawi. Pergumulan Yesus yang pertama adalah karena kehendaknya berbeda. Jadi pencurahan darah yang pertama adalah menebus kehendak kita yang jatuh dalam dosa, free will-nya kita. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Free will-nya kita ini kalau tanpa dipimpin oleh Tuhan, maka pasti akan berdosa. Jadi kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita ini sangat membutuhkan firman Allah. Lebih daripada apa yang bisa dunia berikan kepada kita. Sekali lagi, free will kita, tanpa ada firman, pasti kita lakukan dosa. Free will kita, tanpa dipimpin Roh Kudus, pasti kita nyasar, pasti kita sesat. Tapi kalau free will kita, yang sudah jatuh dalam dosa akibat Adam, yang pertama tidak mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita serahkan kepada Tuhan, maka darah Yesus akan membungkusinya. Saudara akan ada dalam perlindungan Tuhan. Karena itu selalulah ucap syukur di hadapannya. Seberat apapun badai masalah yang kita hadapi, pasti ada jalan keluar. Pasti Tuhan sanggup mengatasinya. Pasti Tuhan sanggup menolong kita. Karena itu datang pada Tuhan, naikkan pujian syukur. Manfaatkan badai masalah yang sedang menerpa untuk kita naik lebih tinggi. Amin. Saya nggak lihat kata amin di situ. Setiap hari nantikan Tuhan. Bapak Ibu tulis. Saya mau belajar menantikan Tuhan setiap hari. Telinga Bapak Ibu harus mendengarkan suara Tuhan. Penghalang kita adalah daging kita. Amin. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sekali lagi saya katakan, penghalang kita untuk menanti-nantikan Tuhan adalah daging kita. Daging kita, aduh aku tidur aja, aduh capek, pegal-pegal. Kalau Bapak Ibu berlutut, Bapak Ibu pegal-pegal, karena umurnya udah lanjut, maka duduklah di kursi dengan nyaman. Kalau duduk di kursi kayu, pantatnya juga capek, cari kursi yang empuk. Ambil posisi doa yang menyenangkan. Kalau sampai duduk juga capek, berjalan. Haleluya. Supaya Anda bisa menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan bisa di mana saja, kapan saja. Tapi awal Anda berlatih, lebih baik Anda berlatih seorang diri dalam kamar, menanti-nantikan Tuhan. Jangan mau diganggu oleh yang lain.
Karena Yesaya 30 ayat 18 berkata begini, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, menunjukkan kasih-Nya kepada kami. Tuhan juga menanti-nantikan saatnya. Saatnya kapan? Saat kita mau untuk menanti-nantikan. Tuhan menanti-nantikan saudara, sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Wow, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Ia datang pada orang yang menantikan Dia dengan sungguh-sungguh. Tunggulah sampai Ia mencurahkan kasih-Nya. Wow. Bapak Ibu perhatikan, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kata berbahagia di sini pakai kata eser, E-S-H-E-R. Eser itu artinya joyful, happy ending. Happy ending itu bukan karena Bapak Ibu dan saya punya waktu menanti-nantikan Tuhan. Kita melakukan sesuatu, dan akhirnya Bapak Ibu dan saya bahagia. Ini tahun di mana ketika Bapak Ibu lakukan dengan baik, punya waktu menanti-nantikan Tuhan dengan baik, maka kita jadi orang Kristen yang kuat seperti Raja Wali. Mari cari hadirat-Nya. Karena semakin banyak kita menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat-Nya, maka kita akan memperoleh kasih-Nya. Ketika kita diam dalam hadirat-Nya, maka kita dapat lakukan itu di mana saja. Ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka saya percaya Bapak Ibu akan menikmati janji Tuhan. Kalau kita belajar dari Yusuf, dia punya 13 tahun menanti-nantikan Tuhan ketika dia dapat mimpi pertama kali. Dan dia tidak ngomel, dia tidak salahkan saudara-saudaranya, dia tidak salahkan keadaan situasi. Ketika dia ada di rumah Potifar, keluarganya diberkati. Keluarga Potifar diberkati. Ketika difitnah, dibuang ke dalam penjara, kepala penjara pun menyayangi dia. Karena Yusuf menanti-nantikan Tuhan. Yusuf sabar menghadapi masalah. Dan ia mengikuti apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Dia tidak memberontak, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan, jauh dari orang tua, jauh dari rumah bapaknya. Kalau kita perhatikan Alkitab, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Contoh Hana, contoh Musa, contoh Yesua, contoh Daniel, contoh Ruth. Tapi saya juga berkata, hari ini juga contoh adalah saudara dan saya. Ketika kita mau mengikuti apa yang Tuhan suruh dalam menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang akan menang atas masalah kehidupan, dan menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya juga bisa, kalau saya tetap bersama dengan Tuhan, saya mau menanti-nantikan Tuhan, dan saya akan menjadi kuat, saya akan terbang tinggi, dan saya punya daya tahan, saya akan berbahagia, karena Tuhan ingin memberikan itu kepadaku. Amin. Ingat, menanti-nantikan Tuhan bukan karena menantikan berkat-Nya. Menantikan Tuhan bukan karena menantikan kesembuhan, pemulihan, jalan keluar. Menantikan Tuhan adalah menantikan pribadinya, mengalami encounter with God dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Harus terjadi setiap waktu. Dan kita menjadi orang yang kuat, menjadi pemenang kehidupan. Tuhan berkati kita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Pagi hari ini, Tuhan hamba sudah menyampaikan isi hati. Roh Kudus, kami mau belajar menanti-nantikan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau punya waktu diam di hadapan Tuhan. Mungkin Anda sudah berdoa, tapi Bapak Ibu tidak memberikan waktu untuk diam di hadapan Tuhan. Kafah di hadapan Tuhan. Kalau itu saudara, angkat dua tangan dan katakan, Tuhan, saya mau menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu, Anda tutup mata, pikiranmu tertuju kepada firman. Hatimu melahapal firman Tuhan. Memperkatakan firman. Coba kalau ketika Bapak Ibu lakukan setiap hari. Saya percaya Anda dapat kekuatan baru. Anda punya masalah, tapi Anda merasa Anda naik terbang tinggi. Dan Anda punya daya tahan. Anda akan menang atas masalah dan persoalan. Anda tidak melihat masalah sesuatu yang menakutkan. Tapi Anda melihat masalah sebagai kendaraan. Untuk Anda diterbang lebih cepat sampai kepada tujuan. Bapa di sorga, hari ini berikan kekuatan kepada mereka yang mau menanti-nantikan Tuhan dalam doa mereka. Mereka tidak menanti-nantikan Tuhan karena mereka ingin mendapatkan
Apa yang ada di tanganmu, kesembuhan, pemulihan? Tidak. Sekalipun itu kami butuhkan. Tapi kami menanti-nantikan Tuhan karena kami ingin mengalami encounter with God, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami menanti-nantikan pribadimu. Kami menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Engkau secara pribadi. Berikan kekuatan kepada kami. Berikan kepada kami rema melalui firman-Mu. Dan ini adalah tahun untuk kami berlari dan terbang lebih cepat. Ini adalah tahun di mana kami menikmati janji-janji-Mu dan pertolongan yang daripada. Ketika mata kami tertuju kepada Engkau, kami akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kami. Muliakan nama-Mu, tinggikan nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka rindu dengan hadirat. Mereka rindu dengan kuasa. Tuhan, aku lepaskan kuasa Allah kepada mereka. Hadirat Allah turun bagi mereka. Dan saudara, terima itu. Terima itu. Terima itu. Api, 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 api. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus turun bagi mereka. Api Roh Kudus turun bagi mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun bagi umat-Mu. Kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini, saya lihat beberapa Anda seperti dipenuhi oleh api Tuhan. Saya lihat beberapa Anda seperti berenang, terendam dalam hadirat Allah. Tapi saya lihat beberapa Anda sepertinya tidak alami sesuatu apapun. Tuhan berkata, buka hatimu, biar Anda mengalami Tuhan. Jangan terbiasa dengan apa yang kau alami. Tapi mari datang secara radikal, supaya engkau mengalami sesuatu dari Tuhan. Hadiratnya penuhi saudara. Hadiratnya memenuhi saudara. Terima anugerah Tuhan. Terima kebaikan Tuhan. Terima api dari Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Ingat bahwa rahmatnya baru setiap pagi. Kebaikannya, anugerahnya dia berikan kepada kita. Nantikan Tuhan. Dan engkau akan menerima kekuatan baru. Naik terbang lebih tinggi. Engkau akan punya daya tahan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang berkata, aku dikuatkan oleh Tuhan. Aku akan terbang tinggi dan aku punya daya tahan. Tulis di kolom komentar. Saya akan miliki itu. Amin. Unlimited. Amin. 5 juta triliun kali. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.